Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafa Latifah Quraini dari kelas Kimia A. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu transformasi dalam 3 dimensi, yaitu rotasi di sekitar sumbu X. Jadi langsung aja untuk konsep dasarnya. Rotasi di sekitar sumbu X artinya kita memutar titik atau objek terhadap garis di sumbu X. Dengan kata lain, koordinat X tetap, sedangkan koordinat Y dan Z akan berputar di bidang Y dan Z. Yuk kita bahas lebih lanjut. Jadi kita akan langsung membahas di matriks rotasi sumbu X. Kita memiliki matriks 1, 0, 0, 0 cos theta, min sin theta, 0 sin theta cos theta. Dimana jika rotasi terhadap sumbu X, maka X-nya tetap, Y dan Z-nya akan berubah setelah rotasi. Kita masuk kepada perkalian matriks. Jika kita memiliki X, Y, Z setelah rotasi, X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan Y cos theta min Z theta, Z aksen sama dengan Y sin theta plus Z cos theta, yang mana X akan tetap dan Y dan Z akan mengikuti rumus rotasi. Kemudian kita akan coba terapkan ke dalam hitungan. Jadi kita memiliki titik 2,3,1. Kita ingin memutar 90 derajat atau pi per 2 radian terhadap sumbu X, yang mana cos 90 adalah 0, sin 90 adalah 1. Maka kita mulai masukkan cos ini ke dalam matriks yang cos dan sin yang tadi, masukkan ke dalam matriks yang kita punya. Maka didapatkan hasil 1, 0, 0, 0, 0, min 1, 0, 1, 0 dikalikan dengan titik 2, 3, dan 1. Didapatkan hasil air 2, min 1, dan 3. Yang mana sumbu X tetap dan Y dan Z akan berubah sesuai rotasi. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai transformasi 3 dimensi, terutama dalam sumbu X. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Widyastuti dengan nomor NIM 255090200111015. Di sini saya akan menjelaskan yang rotasi di sekitar sumbu Y. Langsung aja ke penjelasan. Nah, ini saya menggunakan contoh bidang segi 4, dimana ini menunjukkan sumbu Y, sumbu X, dan sumbu Y. Ini sumbu Z. Ini sumbu yang ke depan. Nah, karena kita akan membahas rotasi di sekitar sumbu Y, maka Y aksen sama dengan Y, karena dia tidak akan berubah. Nah, kita akan menggunakan rotasi jadi di bidang XZ, maka akan kita tulis X aksen Z aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali XZ, maka akan mendapatkan X aksen sama dengan X ini dikali ya baris dikali kolom X cos theta ditambah theta ditambah berarti jadi min sin theta Z. Kemudian Z aksennya adalah X sin theta ditambah cos Z ya, Z cos theta. Nah, kemudian kita satukan lagi dengan komponen Y-nya tadi. Kita tulis ya X theta Y, Y theta aksen Z aksen sama dengan kita tulis yang ini ya, cos theta 0 sin theta min sin theta. Nah, karena ya aksennya tidak berubah jadi 0, 1, 0
kemudian yang Z aksen adalah sin theta, cos theta, X, Y, Z. Nah, dari rotasi di sekitar sumbu Y maka akan didapatkan matriks yang mempresentasikan adalah sebagai ini. Jadi seperti itu pembahasan rotasi di sekitar sumbu Y. Maka selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nika Dikdeniasi dari kelas Kimia A bersama kelompok menjelaskan tentang transformasi 3 dimensi dan saya kebagian di poin 3 yaitu refleksi di bidang XY. Jadi refleksi di bidang XY itu transformasi 3 dimensi yang memantulkan suatu titik terhadap bidang XY. Dalam transformasi ini, koordinat X dan Y suatu titik itu tidak berubah, sedangkan koordinat Z mengalami pembalikan tanda. Jadi, jika sebuah titik berkoordinat X, Y, Z, maka saat dilakukan refleksi terhadap bidang XY akan berubah menjadi X, Y, dan min Z. Jadi, transformasi 3 dimensi refleksi di bidang XY, jika sebuah titik memiliki koordinat X, Y, Z, maka saat direfleksi terhadap bidang XY, koordinat menjadi X, Y, dan min Z. Kemudian saya memiliki matriks A 100, 010, dan 00 min 1 dengan titik 2, min 3, 5. Sini sudah ada matriksnya, matriks A yang direfleksikan pada bidang XY dan ini titiknya. Jadi akan saya kali 1 dengan 2, 0 dengan min 3, dan 0 dengan 5 tambah 0 dikali min 3 tambah 0 dikali 5. Lalu lanjut 0 dikali 2, 1 dikali min 3, dan 0 dikali 5. 0 dikali 2 tambah 1 dikali min 3 tambah 0 dikali 5. Lalu terakhir 0 dikali 2, 0 kali min 3, dan min 1 kali 5. 0 kali 2 tambah 0 kali min 3 tambah min 1 kali 5. Lalu saya tutup sama dengan ya 1 kali 2 itu 2 tambah 0 tambah 0 2, 0 kali 2 0, min 3 tambah 0 min 3, 0 tambah 0 tambah min 5, jadinya min 5. Jadi titiknya seperti ini. Dari yang awal XY adalah 2, XY Z nya 2, min 3, dan 5, lalu Z mengalami pembalikan tanda jadi 2, min 3, dan min 5. Baik, sekian penjelasan saya mengenai transformasi 3 dimensi refleksi di bidang XY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimah Salsabila Estiadi dari kelas Kimia A dengan NIM 2550900111033. Di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi sumbu Y dan Z. Yang pertama, sumbu Y. Nah, refleksi sumbu Y ini apa sih? Refleksi sumbu Y ini bayangan suatu titik dicerminkan terhadap garis Y vertikal, yang dimana komponen sumbu Y sendiri itu berawal dari XY. Namun apabila setelah direfleksikan menjadi min X, Y, yang dimana koordinatnya yang berubah itu hanya yang X, sedangkan yang Y itu tetap. Contohnya A sama dengan buka kurung 2,3, maka A aksennya itu menjadi min 2,3 seperti ini. Lalu selanjutnya refleksi sumbu Z. Nah, untuk refleksi sumbu Z ini yang berubah itu dua koordinat di depan, yakni X dan Y.
yang berawal dari komponen X, Y, Z menjadi min X, min Y, dan Z, yang dimana yang berubah hanya komponen X dan Y menjadi minus, sedangkan komponen Z tetap plus. Saya beri contohnya ya. Misalkan contohnya min 4,5 ini. Berarti A aksen ini kan didapatkan min ya teman-teman. Komponen A aksen tuh harus min. Jadi yang tadinya ini min ketemu min jadi plus. Jadi X-nya 4, Y-nya min 4, dan Z-nya tetap 5. Seperti itu. Lalu apa bedanya refleksi Y dan Z? Kalau refleksi Y itu berlaku pada bidang 2 dimensi yang dimana hanya memantulkan sumbu Y atau horizontal koordinat berubah. Terus kalau refleksi Z itu biasanya dalam koordinat 3 dimensi yang dimana memantulkan terhadap sumbu Z atau 2 koordinat berubah yang di sumbu Z tetap. Segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anindita Julia Kamila dengan NIM 25509202071111056. Jadi saya akan menjelaskan mengenai transformasi geometri dalam ruang lingkup 3 dimensi, yaitu refleksi di bidang XZ. Jadi, refleksi atau pencerminan adalah transformasi seperti cermin. Titik dicerminkan sehingga muncul bayangan simetris di sisi lain cermin dan jarak yang sama dari bidang. Jadi, bidang XZ ialah bidang yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Z. Semua titik di dalam bidang ini memiliki Y sama dengan 0. Jadi, kalau direfleksikan terhadap bidang XZ, hanya koordinatnya saja yang berubah tanda. Jadi, Y-nya itu menjadi minus dan koordinat X dan koordinat Z tetap sama. Nah, kalau ada titik X, Y, Z setelah kita cerminkan terhadap bidang XZ, hasilnya adalah menjadi X, min Y, Z. Jadi X-nya itu tetap sama, Z-nya tetap sama, hanya Y-nya saja yang berubah tanda menjadi minus. Nah, dalam bentuk matriks, kita bisa menuliskan transformasinya sebagai perkalian matriks 3x3. Untuk refleksi terhadap bidang XZ, baris pertamanya ialah 1, 0, 0, dan baris ketiganya 0, 0, 1. Artinya X-nya itu tetap dan Y-nya tetap. Dan baris keduanya itu 0, min 1, 0. Artinya Y dikalikan dengan min 1, sehingga Y menjadi min Y. Dari sinilah angka min 1-nya muncul. Lalu aku ada contoh titik 2,3,4. Setelah dikalikan dengan matriks refleksi XZ, maka hasilnya itu 2, min 3, 4. Lihat koordinat titiknya. Nah, di sini koordinat X dan koordinat Z-nya itu tetap, sedangkan koordinat Y-nya itu tandanya berubah menjadi minus karena di sini itu minus. Jadi hasilnya itu 2, min 3, 4. Oke. Jadi kesimpulannya pada refleksi di bidang XZ ialah hanya membalikkan koordinat titik Y. Titik X dan titik Z tetap dan titik Y-nya berubah menjadi minus. Matriksnya ini sederhana kalau kita paham. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.